Shalom semua, nama saya Jonathan Stephen. Pada video kali ini, saya mau men-sharingkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 25 ayat 1-31. Sebelum ke sharingnya, mari kita dengarkan suara Alkitab terlebih dahulu. 1 Tawarik 25. Selanjutnya, Daud dan para panglima tentara menentukan beberapa pelayan ibadah dari Bani Asaf dan Heman dan Yedutun yang bernubuat dengan diiringi harpa, dengan kecapi, dan dengan simbal. Jumlah pekerjaan orang-orang ditentukan sesuai dengan pelayanannya. Dari Bani Asaf, Zakur, Yusuf, Netania, serta Asarela. Bani Asaf ada di bawah petunjuk Asaf yang bernubuat di samping raja. Dari Yedutun, Bani Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Hasabia, dan Matika, sisa. Ada di bawah petunjuk ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan harpa untuk bersyukur dan memuji Yahweh. Dari Heman, Bani Hemat, Bukia, Matania, Uziel, Sebuel, dan Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, dan Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, Mahaziot. Semua itu adalah Bani Heman, pelihat raja sesuai dengan firman Elohim untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Elohim mengaruniakan 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Heman. Mereka semua berada di bawah petunjuk ayah mereka dalam menyanyikan pujian di bait Yahweh dengan diiringi simbal, kecapi, dan harpa sebagai ibadah di bait Elohim sesuai dengan petunjuk raja kepada Asaf, Yedutun, dan Heman. Demikianlah jumlah mereka semua, dan bersama dengan saudara-saudara mereka yang telah dilatih menyanyi bagi Yahweh ada 288 orang. Lalu mereka, baik yang kecil maupun yang besar, baik guru maupun murid, membuang undi untuk tugasnya. Undian pertama jatuh kepada Yusuf dari Asaf. Kedua kepada Gedalia beserta saudara dan anak-anaknya sebanyak 12 orang. Yang ke-24 kepada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya sebanyak 12 orang. Bisa dilihat, di ayat ini Daud serta panglimanya mempersiapkan semua hal dengan baik. Daud memilih 288 orang untuk melayani di ibadah itu. Hai semua, ayo kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun bentuk pemberian kita. Dalam 1 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Ini adalah orang-orang pilihan Daud. Kelompok Asaf, Heman, dan Yedutun yang ditugaskan untuk menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Dalam penyembahan pribadi kita tahu, Tuhan lebih peduli kepada kesungguhan hati kita daripada kualitas atau merdunya suara kita atau indahnya kata-kata yang kita ucapkan yang dikehendaki Tuhan. Kesungguhan hati kita dalam penyembahan korporat atau penyembahan bersama-sama. Daud tahu bahwa dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia memilih orang-orang yang terlatih. Mereka semua adalah ahli seni. Kenapa? Kita lihat sikap hatinya Daud. Dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam bentuk puji-pujian seperti itu, dia persiapkan dengan sungguh-sungguh. Apapun bentuk pemberian kita, entah itu kita memberi waktu kita, memberi tenaga kita, ide kita, nyanyian kita, persembahan kita, dan yang lain sebagainya. Sikap hati yang harus kita miliki adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita mau memberi, lihat bagaimana motivasi hati kita.
Apakah kita memberi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti itu untuk pengabdian kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan, atau jangan-jangan hanya karena sebuah kewajiban, atau yang lebih parah lagi karena terpaksa. Jangan seperti itu. Uji hati kita agar kita nggak memberi kepada Tuhan dengan ala kadarnya, kewajiban atau bahkan karena terpaksa. Memberi kepada Tuhan apapun bentuknya, memberi yang terbaik karena kita menghormati, mengasihi Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan. Pemberian seperti ini adalah pemberian yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Dari sini kita belajar bahwa saat kita mau datang untuk menyembah Tuhan, kita harus memberikan korban bakaran sebagai persembahan. Di zaman sekarang, ibadah sudah tidak seperti itu. Semua orang golongan dapat masuk ke dalam rumah Tuhan tanpa terkecuali, tidak seperti pada zaman perjanjian lama. Dan semenjak pandemi, ibadah bisa dilakukan secara online, sehingga ibadah bukan lagi di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Dan kita harus membangun suasana surga dalam rumah kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.